A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu pengurus majelis taklim yang saya hormati, ibu-ibu majelis taklim Masjid Muhajirin yang semoga ibu-ibu semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah memberikan kekuatan iman kepada ibu-ibu, kendati ibu mungkin banyak punya acara, tapi ibu siapkan waktu ibu untuk hadir di majelis ilmu ini. Semoga setiap langkah kaki ibu ini dihapuskan dosa, diangkat derajat insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat, kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Di dalam sebuah hadis, Bu, yang apabila hadis ini kita fahami kemudian kita amalkan, maka insya Allah tidak akan ada kesusahan di dalam hidup kita, dunia dan akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas, Bu? Saya itu pernah berada di belakang Nabi, kemudian beliau berkata kepada saya, "Wahai Ibnu Abbas, aku hendak mengajarkan beberapa kalimat kepadamu." Nah, apabila nih Bu ya, kalimat yang diajarkan Rasulullah ini kita amalkan, insya Allah hidup kita yang sulit menjadi mudah. Apa kata Rasulullah, Bu? Jaga Allah, niscaya Allah akan menjaga. Maksud kita menjaga Allah itu apa, Bu? Apa saja yang diperintahkan Allah, laksanakan. Itu namanya kita menjaga Allah. Jadi kalau kita menjaga apa yang diperintahkan Allah, maka Allah akan menjaga kita. Kemudian apa lagi, Bu? Di sini dikatakan, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Kalau kita menjaga ketaatan kita kepada Allah, maksudnya kita mendapatkan Allah berada di hadapan kita itu apa, Bu? Akhirnya seluruh jalan hidup kita ini takut kita keluar dari ketaatan kepada Allah. Misalnya, Bu, rencana berdagang mau menipu nih, Bu. Teringat Allah, Bu. Akhirnya tidak jadi nipu. Kadang kan kita ini, Bu ya, kawan-kawan juga, Bu, lewat juga kadang-kadang. Kadang pakai kalimat ini pula, Bu ya. Ini karena kita berkawan nih, Kak. Kalau sama orang nggak segini aku kasih. Akhirnya menipu jadinya kan, Bu ya. Kena kawan rupanya. Nah, jadi kalau kita dikatakan oleh Rasulullah, jaga Allah, maka kau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Akhirnya kita tidak mau berbuat jahat. Kita nggak mau buat jahat ini. Kemudian, Bu, apa lagi kata Rasulullah yang sering kita abaikan ini, Bu? Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika engkau mohon pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Selama ini, Bu, kita kenanya di mana, Bu? Ada masalah, ngadunya ke manusia. Tidak pernah kita itu mendahulukan Allah ketika kita ada masalah. Sama orang bisa cerita panjang lebar, Bu. Sama Allah tidak bisa kita merangkai kata berdoa kepada Allah. Jadi Allah itu inginnya dalam hadis yang disampaikan Rasulullah ini, Bu, kalau ibu punya masalah, coba tes, jangan cerita ke manusia. Cerita kepada Allah. Sampai apa kata Ummul Mukminin Aisyah, Bu? Sendal kalian putus pun ceritakan kepada Allah. Kita pagi lu ada masalah langsung buat status, Bu, di WA. Buat status di IG, buat status di Facebook. Ada aja penyakit ingin orang tahu, Bu. Kadang bertanding-tanding penyakit dia bercerita, Bu.
agak sakit kepala aku sebelah kanan nih. Kakak baru sebelah kanan, aku kirinya, depan nih sakit betulnya. Dada sesak, bertanding dia Bu, tanding sakit ya. Jadi kita itu ada masalah keuangan, langsung coba tanya ke bapak tuh, dia mau bantu tuh. Akhirnya Bu, pas enggak dapat, lain kecewanya Bu. Sifat manusia ini apa Bu? Kalau misalnya dia dapat, oh ibu tuh baik. Kalau enggak dapat, parah pelitnya itu. Kaya aja yang ada, minta tolong enggak dapat. Ah, itu akibatnya. Karena kita berharap kepada manusia. Jadi makanya dalam hadis ini disebut, kalau kita meminta, mintalah kepada Allah. Kalau minta tolonglah kepada Allah. Datang orang kadang mengatakan, Bu, gimana lah kita mau minta tolong sama Allah? Tentu kita minta tolong sama manusia. Maksudnya itu apa Bu? Ada kita masalah, berdoa kita dulu kepada Allah. Nanti Allah antarkan orang yang akan menolong kita. Contoh nih Bu, ada mungkin pernah Ibu mendengar seorang perempuan suaminya masuk penjara selama 4 tahun. Sementara selama ini Bu yang bekerja adalah suaminya. Ibu ini tidak ada pencarian Bu. Begitu suami masuk penjara, diansur-ansurnya lah barang rumahnya dijualnya. Ada kulkas, jual kulkas. Ada magicom, jual magicom. Ada kursi, jual kursi. Sampai akhirnya apa Bu? Semua barang di rumah sudah habis, anak sakit keras. Banyak ujiannya kan Bu ya. Suami masuk penjara, diam aja dia Bu. Tidak pernah dia cerita ke majelis taklim ibu-ibu tuh Bu. Diam aja, tidak pernah dia cerita susah. Udah terjual lah barang-barang rumah, udah habis. Barang sudah terjual, anak sakit. 3 ujiannya Bu. Pas tengah malam, sholat tahajud lah dia. Berdoa dia kepada Allah. Ya Allah, bukan aku tidak mau mencari takdir sembuh untuk anakku. Tapi jangankan untuk berobat, untuk makan saja sudah tidak ada ya Allah. Aku tidak pernah menceritakan masalahku kepada seorang manusia pun. Kecuali saat ini hanya aku mengadu kepadamu. Aku pasrahkan kesehatan anakku kepadamu ya Allah. Lihat Bu, sama Allah aja dia bercerita. Tidak ada sama yang lain. Jam 2 malam Bu, diketok orang rumah Ibu nih. Terkejut Ibu nih Bu, siapa yang mengetok pintu tengah malam nih? Diintipnya dari kaca. Nampak orang pakaian putih-putih Bu. Ah, ini hantu nih enggak. Tapi enggak mungkin lah hantu, masa pakai sepatu Bu? Hantu Indonesia pakai daster Bu kan? Itu pun udah kumal. Ini pakaian putih-putih, pakai sepatu. Sudah tuh pakai stetoskop Bu, alat bantu dengar dokter tuh. Ini dokter nih. Dibukakan nyala pintu. Cari siapa Dok? Mana anak yang sakit? Kata dokter tuh Bu. Waduh, terkejut Ibu ini, dari mana dokter ini datangnya nih. Diperiksanya lah anak ini Bu. Sudah diperiksa, disuntik, kemudian dikasih obat. Habis itu dokter tuh tegak. Duduk dulu dokter, maaf Bu, saya buru-buru. Ya paling tidak minum dulu dokter. Enggak Bu, saya besok mau ada operasi nih, mau cepat pulang. Tapi tegak aja di situ Bu, bangkit takut Ibu nih. Jadi apa dokter? Saya nunggu bayaran saya Bu. Semuanya 265.000. Nangis Ibu nih langsung Bu. Saya enggak ada duit dokter. Kalau memang ada duit dari sore tadi udah saya bawa dia ke dokter. Ngamuk dokter nih Bu. Ibu nih gimana? Kalau memang tidak punya uang, kenapa telepon saya malam-malam? Saya tidak ada telepon dokter. Nama anak ibu ini Ricky kan? Oh, salah masuk dokter. Ricky anak orang kaya depan rumah saya. Lihat Bu, cara Allah menolongnya Bu. Disakitkan Allah anak orang kaya depan rumahnya. Itu kalau Allah menolong Bu. Selama ini di sini kita kena. Ada masalah cerita ke kawan, ada masalah cerita ke manusia. Kawan nih Bu di depan kita kadang dia mau sedih betul ya Kak. Di belakang Bu mati lah situ. Sok juga lah gaya. Misal curhat, dia mahal betul biaya kuliah anak saya. Di mana anak Ibu kuliah? Di kedokteran di Jakarta.
Dia ya kak emang payah sekarang nih kak. Sudah dia pergi bu, ditanya sama kawan yang lain, cerita apa tadi kak? Tuh ah, tidak sadarkan untung, udah hidup susah, berkuliahkanlah anak kedokteran. Ah, itu dapatnya susah bu, makanya itu lebih aman kita kalau cerita masalah kita kepada Allah. Itu yang harus kita coba nih bu, rubahlah. Jadi kalau misal kita sakit ke Allah juga kita cerita. Memang betul bu, praktek dokter Agus namanya. Kalau ibu berobat sama dia tanya bu, ibu sudah lapor Allah dulu belum? Belum dokter, sholat dulu 2 rakaat bu, laporkan ke Allah dulu. Kami tidak bisa menyembuhkan penyakit. Tuh bu, laporkan ke Allah dulu. Kami tidak bisa menyembuhkan penyakit. Itu ya bu ya. Memang terbukti kadang-kadang bu. Laporkan penyakit kita dulu ke Allah, baru kita pergi ke dokter. Tuh. Ini selama ini kita kadang bercerita sama-sama kawan yang sakit, dokter tulang nih yang bagus, hebat. Tidak ada Allah tersebut lagi bu. Apalagi kalau herbal-herbal tuh bu ya, minum ini ya, udah banyak orang sembuh. Ini testimoninya, tumbuh rambut orang pakai ini, makin botak kepalanya bu. Minum herbal ini udah testimoni, udah banyak orang beranak gara-gara orang udah hamil-hamil beranak jadinya. Ternyata betul bu, begitu diminumnya 3 tahun kemudian jumpa bu, 3 orang anaknya, rupanya angkat bu, tidak keluar dari rahimnya. Nah, jadi ini yang kena kita akui enggak bu? Kita sering kena di sini bu. Kita lebih sering cerita ke orang. Anehnya itu apa bu? Kalau ke orang bisa kita merangkai kata berjam-jam cerita tentang sakit kita. Kenapa kita tidak ke Allah seperti itu? Nah itu maksud Rasulullah dalam hadis ini bu. Kemudian apa lagi kata Rasulullah bu? Ketahuilah bahwa walaupun bersatu seluruh manusia untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan dapat melakukan itu kecuali dengan sesuatu yang ditentukan Allah. Banyak orang mau nolong ibu. Ibu sedang susah. Banyak orang mau nolong ibu. Tapi kalau tanpa izin Allah, mereka tidak akan mampu melakukannya. Jadi hadis ini mengajarkan kita bu, bergantunglah kita kepada Allah. Contohnya gini kadang ya bu ya. Ini udah berjadi bu, ibu jual tanah. Ibu mau jual tanah nih, udah cocok harganya. Udah cocok harganya bu. Tinggal jual beli lagi bu. Rupanya ada sesuatu yang kena di surat tuh bu, sepele masalahnya. Urus betul lah dulu kak, tidak berani kami ngambil tanah kayak gini. Tidak, biarlah kami uruskan ini. Tidak lah kak, tidak mau. Udah berjadi-jadi itu bu, bisa tidak jadi. Betul kan bu, kadang tersakit hati kita jadinya. Kurang ajar dia. Awak udah datang, udah bangun malam-malam. Tidak taunya tidak jadi dia ngambil. Itu bu ya. Tapi kalau kita yakin bu, oh ini terserah Allah. Kadang dalam perdagangan tuh tahu ibu, udah ditransfernya duit, rupanya warna yang diminta dia tuh tidak ada bu. Kita alihkan dengan bahan yang sama tapi warna lain, tidak mau dia. Balikkan aja lah duit saya, gimana bu? Tapi kalau kita yakin bu, ini terserah Allah. Jadi siapapun yang mau ngasih manfaat sama ibu, kalau memang tidak sampai. Contohnya bu ya, pembagian BLT lah bu. Orang kaya dapat kadang bu, terdaftar namanya di BLT. Orang miskin justru tidak dapat. Itulah kalau manfaat tidak akan sampai kepada kita itu bu, tidak akan sampai. Kemudian lagi bu, apa kata Rasulullah dalam hadis ini? Walaupun mereka bersatu untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, niscaya tidak mereka dapat mencelakakanmu kecuali sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Pernah enggak ibu nengok rekaman orang mau membegal bu, mau dirampoknya orang di rumah tuh. Pas dia mau merampok bu, dimundurkan orang tuh, mobilnya ditabraknya perampok tuh semua ibu. Lihat, kalau memang tidak izin Allah, tidak akan bisa mereka merampok. Tapi bu, kalau memang udah harus kena,
Udah pakai CCTV, pagar pakai kawat, mobil dikunci, lewat juga. Jadi hadis ini mengajarkan kita bergantunglah kepada Allah. Jadi kita tidak ada rasa kecewa, Bu. Contohnya nih, Bu ya, ada guru honorer di Lamongan, namanya Pak Andi Santoso. Gajinya sebulan 300.000. Ongkosnya ke sekolah, daki bukit lewat hutan 50.000 satu hari. Bertahan dia selama 17 tahun. Pergi ngajar ongkos pulang balik 50.000. Jadi dari mana dia dapat tambahannya, Bu? Dia tidak pernah ngeluh ke orang, Bu. Pulang sekolah, cari kayu di hutan, dijual besok untuk ongkos besok. Tapi sekali Allah ngasih manfaat sama dia, Bu. Rupanya viral Pak Andi Santoso. Banyak orang menyumbang untuk dia. Sampai Kapolsek di Lamongan membelikan dia sepeda motor trail. Itulah kalau manfaat akan sampai. 17 tahun tidak ada orang yang memperhatikan, Bu. Tahu-tahu sekali ketemu ada orang yang dapat memperhatikannya, banyak donasi masuk kepada dia. Tuh, Bu ya. Contoh kalau dalam sakit lah, Bu. Dalam sakit nih, waktu Deddy Kobuzer kena COVID, dia masuk ke RSPAD, dikasih obat, tambah menjadi, Bu. Dikasih obat COVID tuh, tambah jadi dia. Akhirnya, Bu, dalam keadaan badai sitokin ini kan udah keadaan kritis, Bu. Dibawalah ke rumah sakit Medistra. Disitulah dipertemukan Allah dengan Dr. Gunawan namanya, Bu. Rupanya inilah takdir Allah, Bu, untuk memberikan keberuntungan kepada Dr. Gunawan. Dr. Gunawan inilah yang menangani Deddy Kobuzer. Obatnya sederhana aja, Bu. Vitamin D dosis tinggi, dexamethasone, paracetamol. Jadi dia keluar dari aturan WHO, Bu, ngobatinya. Rupanya, Bu, sembuh. Itu kalau Allah mau menyembuhkan. Dikasih obat paten, menjadi dia, Bu. Ini pakai obat 3.000 perak. 3.000 rupiah kan, Bu, dexamethasone, paracetamol. Di depot obat kecil-kecil aja ada, di Indomaretnya banyak kan, Bu ya. Sembuh. Apa cerita di balik itu rupanya, Bu? Allah ingin mempertemukan Deddy Kobuzer dan Dr. Gunawan. Dapatlah di situ informasi oleh Deddy Kobuzer. Dr. Gunawan ini kemana-mana pakai ojek, Bu. Kemana pergi duitnya untuk membiayai pasien yang tidak punya duit? Tuh, Bu. Jadi misal pasien ini obatnya tidak ditanggung BPJS, kan ada obat mahal tuh, Bu. Dipakainya uang pribadinya untuk membelikan obat, asal pasiennya sembuh. Makanya dia tidak ada duit, Bu. Mungkin dokter paling miskin di Jakarta tuh, Bu. Jadi betul-betul digunakannya ilmu dia tuh untuk nolong orang. Akhirnya dapat informasi dari perawat, itulah kehidupan Dr. Gunawan. Tidak punya kendaraan, duit gaji habis. Itu waktu COVID nih, Bu, orang-orang kaya yang beli alat itu nanti di teleponnya, Bu, Pak bisa dipakai enggak alatnya untuk pasien ini. Rata-rata mau orang nolong dia, Bu, masih itu. Akhirnya apa, Bu? Dikasih oleh Deddy Kobuzer mobil Fortuner, buka sampo. Dikasih duit 1 koper untuk dia jadinya, Bu. Itulah kalau manfaat itu akan datang gitu ya, Bu ya. Tapi selama itu kita penting santai saja, jangan mengeluh ketika kita diuji. Pak Andi Santoso 17 tahun baru dibukakan Allah rezekinya, Bu. Karena apa? 17 tahun tidak pernah mengeluh. Lebih besar pengeluarannya daripada honornya, Bu. Dr. Gunawan habis duitnya untuk membiayai orang sakit aja, Bu. Akhirnya diganti Allah jadinya. Itu kalau mau manfaat, mau sampai itu ya, Bu ya. Office girl yang jujur ketemu cek 35 miliar baru-baru ini, Bu, dikembalikannya cek tuh naik pangkat ini. Itu makanya, Bu, ingat dia Allah. Sebetulnya kalau dilarikannya bisa enggak, Bu?
35 miliar bisa keliling dunia ya Bu, sudah dicairkannya. Barang itu tinggal cairkan loh Bu, kertas tinggal ganti duit loh. Sudah dicairkan Bu, cetak paspor supaya cepat bayar orang. Terbang dia ke Amerika, depositonya aja uang 35 miliar itu Bu, udah banyak duitnya berbulan. Ya kan Bu kan? Tapi dia ingat, jaga Allah, Allah akan menjagamu. Naik pangkat, duit naik, dapat pula donasi sumbangan orang karena kejujurannya itu. Nah, di sini nih Bu, yang banyak kita kenanya ya Bu ya. Begitu kita dapat rezeki, Allah memuliakan aku. Tapi begitu kita berduka, Allah benci sama aku. Percuma aku rajin sembahyang, rajin awak sedekah, penyakit awak banyak juga. Ya terserah Allah lah Bu. Terserah Allah. Ibu tahu enggak Pangeran Arab yang udah 17 tahun koma sampai sekarang? Udah 17 tahun koma Bu. Obat apa kira-kira yang enggak bisa dibeli itu Bu? Sampai hari ini terbaring. Nanti Ibu buka di YouTube Pangeran Arab yang koma selama 17 tahun. Masih hidup sampai sekarang nih Bu. Cuman enggak bangun-bangun. Hanya satu kali dia pernah bergerak. Hanya satu kali dia pernah bergerak. Nah, itulah kan Bu ya. Kalau dibilang obat, apa yang tidak terbeli sama dia? Nah, kalau Allah tidak mau berkehendak gimana Bu? Ada orang Bu yang punya toko herbal besar di suatu kota, kena penyakit Bu, tidak bisa pakai herbal dia tuh. Tidur di atas herbal dia tibanya Bu, apa herbal yang tidak ada gitu kan Bu ya. Tapi kalau manfaat itu tidak akan sampai, maka tidak akan bisa. Berapa banyak pun orang yang mau menolong kita. Kemudian apa lagi kata Rasulullah Bu? Pena telah diangkat dan tinta telah kering dari lembaran-lembaran itu. Tidak lepas tanggung jawab manusia. Maksudnya itulah ketentuan Allah. Kalau kita amalkan yang tadi itu Bu, sudah selesai hidup kita aman. Rajin sholat, hidup menderita, kita santai aja. Rajin sedekah, badan banyak penyakit, santai aja. Kalau kita amalkan yang tadi ini Bu. Apalagi kata Rasulullah, peliharalah selalu ingatan engkau kepada Allah, niscaya engkau mendapatinya di hadapanmu. Ya kalau misalnya Bu kita menganggap kita ini selalu dalam pengawasan Allah, pasti kita tidak akan mau macam-macam. Pasti kita tidak akan mau macam-macam. Setelah itu Bu, apa kata Rasulullah? Hendaklah engkau mengenal Allah di waktu engkau lapang. Allah akan mengenal engkau di waktu engkau susah. Saya masih ingat tuh Bu ya. Ada orang miskin pergi minta makan ke rumah orang kaya. Kemudian suaminya memarahi orang miskin itu Bu. Pergi kau, malas kau, kerja nak mau. Dia beda Bu. Apa kata Khalifah Umar bin Khattab? Apabila kalian menyaksikan pengemis itu aja orangnya tiap hari, dia adalah penumpuk harta, bukan fakir miskin. Dia tidak boleh minta ini tiap hari Bu. Ini kan kalau pengemis kita kan tiap hari itu aja orangnya Bu. Kalau orang miskin tuh Bu, dia butuh makan minta sekali besok enggak lagi. Dia hanya pas dia lapar aja dia mintanya. Makanya bedakan Bu ya kalau orang Bu kasih saya makan. Kasih Bu, karena makan yang dimintanya. Saya pernah pas ceramah di Dumai, duduklah Bu tempat makan. Datang anak-anak kecil 5 orang. Om kasih saya makan, saya suruh duduk semua Bu, lari tapi berarti kan tidak butuh makan, supaya ganti pakai uang. Kalau makan ayo duduk sini makan. Mau makan berapa lah isi perut Bu? Berapa banyak kita sanggup makan? 30.000 tuh udah banyak betul rasanya tuh Bu. Berarti 3 kali 5 150.000. Ayo makan sini, lari Bu. Tapi ada Bu kawan saya diamalkannya itu, rugi saya Ustadz katanya. Kenapa rugi? Pak saya duduk di Tangor. Jadi datang orang, ingat saya kata-kata Ustadz, kalau orang minta makan kasih onde Ustadz, orang lapar betul Ustadz, 2 piring mangkok dia makan mie ayam tuh. Untung duit saya pas katanya. Tapi jangan menyesal Pak kata saya, karena betul-betul untuk makan. Nampak di depan mata kita dia makan.
Nah, itu dia Bu ya. Nah, jadi fakir miskin ini minta makan ke bapak tuh Bu. Diusirnya. Diusir, bapak yang punya rumah ini langsung sambil pergi. Rupanya Bu, anak perempuannya baik Bu. Dibawakannya lah roti Bu, dikasih ibunya, cepat kasih. Dikasihnya lah roti itu ke fakir miskin. Begitu dikasihnya, fakir miskin ini pergi Bu, berpas-pasan pula sama bapak yang pelit tadi Bu. Tanyanya Bu, di mana kau dapat ini? Itu jujur dia Bu, dari rumah bapak, anak perempuan bapak ngasih. Di rotannya tangan anak perempuannya itu Bu, sampai diamputasi. Saking pelitnya. Rupanya roda berputar Bu, nggak lama sudah tuh jatuh miskin lah yang orang kaya sombong. Sampai nggak ada untuk makan lagi Bu. Anak perempuannya yang tangannya yang patah tadi itu yang pergi ke pasar Bu, mencari orang untuk kasih makan. Adalah orang Bu mendekat dia Bu. Pas dia kasih uang, diterima dengan tangan kiri. Datang orang ini bilang, kenapa tidak diterima dengan tangan kanan Dek? Tangan saya patah. Ditengoknya, kenapa tanganmu patah? Diceritakannya lah Bu. Waktu itu ada ngasih orang miskin makan roti, bapak aku marah. Dipukulnya sampai busuk tanganku ini dan harus diamputasi. Menangis orang ngasih ini Bu. Kau pandang wajah aku, ingat gak kau sama aku? Aku orang yang kau kasih itu waktu itu katanya Bu. Dipekikkannya di pasar Bu. Ini anak perempuan baik. Dia pernah menolong aku. Aku akan jadikan kau istri aku kalau kau mau. Akhirnya Bu, nikah dia sama fakir miskin yang pernah dibantunya. Itu Bu ya. Jadi ingat nih Bu, bahwa kalau kita ingat Allah di waktu lapang, Allah ingat kita di waktu kita sempit. Kalau orang kan terbalik Bu, waktu sempit nak tanggung, ya Allah ya Rahman ya Rahim, keluarkanlah hamba dari masalah ini. Keluar dari masalah Bu, pas lapang, tak ada yang ingat Allah lagi. Itu penyakit manusia kebanyakan Bu. Saya dulu ingat pernah negur orang Bu. Waktu dia miskin Bu, dia merantau dari luar daerah Pekanbaru. Taatnya minta ampun Bu, sampai senang saya sama dia. Kenapa? Belum azan dia sudah ada di masjid. Dan dia pulang terakhir ke masjid. Dari masjid itu dia paling terakhir Bu. Waktu miskin. Jadi Bu ya seringlah dia cerita sama saya bimbing dia untuk sabar, tabah di perantauan ini. Pas saya di Padang, dengar kabar Bu, dia katanya ikut pertandingan antar cabang di kantornya. Alhamdulillah udah kerja dia berarti Bu. Saking bahagianya dia cari saya di Padang, ketemu. Diceritakannya lah bagaimana Allah menolong dia hingga dia dapat kerja. Tapi lama kelamaan Bu, orang azan malah jalan dia Bu. Karena udah senang. Udah senang dia Bu. Sampai saya bilang sama dia, itulah penyakit kita manusia nih. Waktu susah ingat Allah. Udah senang sekarang, banyak duit, lupa dengan masjid lagi. Lama kelamaan akhirnya Bu, Allah balikkan dia ke titik nol balik. Akhirnya jatuhlah dari bawah. Nggak capai target dari perusahaan dia, ke bawah dia balik. Itulah mungkin cara Allah menegur dia. Nah kebanyakan kita itu Bu. Makanya Allah katakan ketika lapang tuh ingatlah sama Allah. Pas ibu berduit Bu, banyak-banyak nolong orang. Ketika ibu susah, Allah utus pula orang nolong ibu. Ini satu lagi kisah ya Bu ya. Ada ibu-ibu buka rumah kos di fakultas kedokteran. Di sekitar kampus kedokteran. Jadi ibu ini juga jual makanan Bu. Jual roti, jual nasi. Suatu ketika datang anak laki-laki Bu. Dia di fakultas kedokteran ini. Cuman mungkin belum dapat kiriman Bu. Entah orang tua sedang susah. Pergi dia ke tempat ibu tuh. Bu, bisa minta air putih. Batin seorang ibu Bu, pasti dia terbaca. Anak ini lapar. Mau ditutupnya pakai air putih Bu, biar bisa kenyang.
Karena kan memang betul Bu, secara ilmiah orang 7 hari tidak makan masih bisa hidup. Tapi 3 hari tidak minum Bu, mati. Ibu ini tahu Bu, anak ini lapar. Diambilnya nasi, kasihnya lauk, dibuatkannya teh susu segelas, dikasih kue. Sini duduk, makan sini nak, makan. Bu, saya enggak lapar. Saya mau minum air putih aja. Enggak usah kamu khawatir, enggak usah dibayar. Baru semangat makan ibu. Karena kalau bayar dari mana dapat duit? Akhirnya Bu, di masa tuanya ibu itu tinggal sebatang kara. Masuk rumah sakit, tagihan rumah sakit itu udah 90 juta. Enggak ada yang ngeluarin. Jadi ditanya oleh dokter, tolong ambil data-data ibu tuh, kenapa kok belum pulang juga? Tidak ada keluarga yang tanggung jawab, kami tidak mungkin mengeluarkannya. Dia biaya pengobatannya udah besar dokter. Dibaca sama dokter nih bu. Akhirnya dokter tuh pergi ke ruangan ibu nih. Ibu harus keluar bu sekarang. Nggak bisa ini bu. Saya tidak ada keluarga dokter. Lagi pula saya tidak ada pembayarnya. Rumah saya itu belum terjual. Saya pokoknya tidak mau tahu ibu harus keluar hari ini. Dibuatnya surat bu. Nih silakan ibu baca. Masih bisa nengok enggak ibu? Masih dokter. Apa isi surat tuh? Ibu, semua biaya rumah sakit ini sudah ibu bayar bertahun-tahun yang lalu dengan sepiring nasi dan lauk pauk dan segelas teh susu bersama kuenya. Saya Dokter Richard. Rupanya anak yang pernah dikasihnya makan dulu tuh bu. Akhirnya dia yang nanggung hidupnya bu, nenek tuh. Jadi makanya waktu lapang jangan pelit-pelit bu. Orang banyak bu, udah tua baru rajin sedekah, nggak ada gunanya lagi bu, nggak bisa nyehatkan badannya lagi dong. Dia sedekah tuh di saat lapang. Di saat kita lapang, waktu ibu miskin dulu ibu rajin sedekah, itu baru bisa menyembuhkan bu. Tapi lah banyak penyakit bu, udah komplikasi, diabetes, jantung, empedu, hidung benanah, baru rajin sedekah ke masjid, mana mau lagi. Kadang itulah anehnya kita dia bu ya, pas lapang ndak ingat sama Allah. Kita nih bu, kalau beli gamis ndak pernah bilang mahal, beli tas ndak pernah bilang mahal. Tapi coba 100.000 bawa ke kota infak bu, menggigil bu. Kalau untuk Allah tuh menggigil, gitu. Bukalah kotak tuh nanti, paling 2.000, 5.000, 10.000. Kalau untuk agama tuh berhitung kita bu, aneh. Tapi kalau untuk dunia mana ada kita nawar-nawar bu. Untuk dunia jalan ibu ke mall makan bawa cucu kena 300.000, pernah enggak bilang mahal? Enggak lah, karena ada nampak harganya kan bu. Mau makan apa? Makan. Ada yang satu orang makan kalau di mall tuh kan sampai 50 gitu ya bu ya. Ada yang kena 70 satu orang, ada apa? Enggak pernah bilang mahal. Tapi kalau ke masjid bu, ngisi kotak infak tuh bu, kadang salah masuknya lain menungnya bu. Dia nggak nengok bu, waktu buka tas tuh sangka duit 5.000, pas sudah termasuk baru nampak ujungnya 100 bu. Lama ditengoknya kotak tuh bu, mau diambil balik malu. Jadi di sini kita bu ya, kenanya itu. Kemudian kita kalau sedekah itu apa bu? Ingin dapat dunia, nah itu yang paling kena tuh bu. Kalau kita sedekah nanti kita bisa kaya. Itu kaya tuh bonus bu. Kekayaan itu bukan hanya uang. Ibu makan tak pantang aja udah kaya ibu tuh bu. Ibu duit banyak, tak boleh makan daging, tak boleh makan telur, tak boleh makan ikan. Untuk apa ibu hidup lagi tuh? Makan betimbang. Betul nggak bu? Tapi ibu udah tua, duit nggak ada. Diajak orang kekah maju. Ibu lah paling banyak makan daging kambing tuh. Nggak ada pepantangnya bu. Saking nggak pepantangnya banyak kupon daging dia dapat dikumpulkannya tiap-tiap masjid. Jalan muhajirin minta satu, jalan masjid depan minta satu. Saking nggak pepantangnya bu, putuslah urat malu. Urat malu lah putus. Nah itu ya bu ya, udah terasa kita di mana letak kesalahan kita itu. Kemudian apa kata Rasulullah bu? Ketahuilah, apa yang luput darimu tidak akan mengenai engkau. Jadi kalau memang tidak rezeki kita itu tidak akan sampai ke kita.
Dan apa yang harus mengenai engkau tidak akan menyimpang daripadamu. Apa yang sudah menjadi rezeki ibu tidak akan ada bisa yang menahannya. Jadi ibu jangan khawatir, maka kata orang rezeki tidak akan tertukar. Rezeki itu tidak akan tertukar, Bu. Jadi kalau tidak lolos dari sini berarti Allah sudah mempersiapkan dari sisi lain. Contoh macam kami jadi mubalik nih, Bu. Terasa betul kebesaran Allah itu tuh. Pokoknya kita apa namanya nih, Bu ya? Kita datangi masjid, kita ceramah, jangan hitung-hitung apa, jangan hitung-hitung amplop, jangan hitung-hitung. Kadang sedikit di sini, nanti di tempat lain ngeri besarnya, Bu. Kadang ada yang rupanya yang apa namanya, Bu, ada yang tidak ngasih sama sekali. Tapi ketika kita tidak kecewa, Allah ganti lagi. Pokoknya tidak usah khawatir, rezeki itu tidak akan tertukar. Itu yang harus kita yakini, Bu. Jadi kadang kita berjualan suka betul gitu ya, Bu ya. Akhirnya dia sama-sama jual lontong, Bu. Nggak bersapa-sapa, Bu. Nah, nggak bersapa-sapa, jual sama, Bu. Kan belum puasa itu kan kadang ada jualannya sama, Bu. Ini jual lotek, ini jual lotek juga. Sambil menggiling, Bu. Tengok juga ke muka, Bu. Kan? Ditengoknya yang ini ramai, Bu ya. Sakit, Bu. Turu deh, Bu. Akhirnya kadang berebut-rebut jadinya kan, Bu ya. Yang udah jadi rezeki kita tuh, Bu, nggak bisa, Bu. Tapi kalau yang udah jadi rezeki kita, orang udah jauh-jauh akhirnya bisa sampai ke kita balik. Nah, itu ya, Bu ya. Jadi tidak usah kita pusing-pusing memikirkannya. Cukup kita memantaskan diri saja. Misal kita tengok, Bu, kenapa lotek dia laku kita enggak? Kita suruh aja orang jujur, Bu. Kayak mana lotek aku nih? Ambar kak, kacang kakak tuh kacang jelek kakak beli itu. Coba beli kacang yang bagus. Kan memang ada, Bu. Ada kacang yang telat, udah hangus, jelek, pahit. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau mau jualan, cari yang bagus kacangnya. Cari mie-nya yang bagus. Ke mie ini kan ada juga kastanya ya, Bu ya. Mie-nya yang bagus. Side lontongnya jangan dihitung. Ini kadang berhitung, Bu, 5.000, 5 lontongnya satu. Malas orang, Bu, macam itu. Jadi itu ya, Bu ya. Kita koreksi diri kita di mana kenanya gitu. Ada soto orang enak sepi, Bu. Ada soto orang enak ramai. Di mana kenanya? Di harga kadang, Bu. Yang enak sebelah sini 15.000 pakai nasi. Yang sini enak 25.000, Bu. Yang mana orang mau makan? Yang enak 15 lah, Bu. Sama juga kok. Yang enak 25 nih, Bu, pakai mangkuk yang sekali suap habis tuh, Bu. Baru tegini baru selesai, Bu. Sampai lama kita menung nengok piring tuh, Bu. Kok bisa habis ya? Yang tempat satu lagi, Bu. Apa namanya, Bu? Soto rumah jauh istilah orang, Bu. Betul-betul puas orang makan dibuatnya. Tiap disenduk dapat ayam. Tiap disenduk dapat daging misalnya, itu mau orang makan di situ lagi, Bu, kan? Jadi kita aja, Bu, yang harus introspeksi diri. Kenapa kita sepi? Kadang kita sendiri yang buat kesalahan itu. Kemudian, Bu, apa kata Rasulullah? Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan itu selalu bersama kesabaran. Ini udah jelas ya, Bu ya. Yang penting sabar saja. Nunggu pertolongan Allah itu sabar. Sabar itu apa maksudnya, Bu? Ibu berusaha dulu untuk mencapainya. Bukan berarti sabar tuh udahlah Kak, kita sabar aja. Banyak orang ngartikan sabar kan itu ya, Bu ya. Nggak usah lagi, sabar aja. Sabar itu artinya apa, Bu? Berusaha sekuat mungkin memindahkan barang yang berat menjadi ringan. Itu dia sabar tuh, Bu. Misalnya nih, Bu ya, ada orang menyakiti Ibu. Ibu sabarnya gimana, Bu? Ibu cari cara bagaimana dia tahu sebetulnya apa yang ibu mau itu. Sampai dia nanti akhirnya malu sendiri. Nah, itu maksudnya tuh, Bu. Jadi jangan diam aja. Misalnya Ibu dijelekkan orang, tidak dibalas, betul. Tidak usah dibalas, betul. Tetapi kita terus saja berkarya membuktikan bahwa kita tidak seperti yang dia katakan. Kalau kita kan kadang kita bantah ya, Bu ya. Kak, kakak dibilang ibu tuh begini-begini, Kak. Parah lah dia lagi.
dia aja tuh ketiak busuk nak minta ampun tuh, mana pakai Rexona dia tuh. Nah, itu tuh yang kadang kita ini apa namanya Bu ya langsung berbalas kalau ada orang yang menghina kita. Jadi ini yang dikatakan oleh Rasulullah, pertolongan Allah ada bersama kesabaran. Jadi sabar saja Bu. Dan sesungguhnya kesenangan ada beserta kesusahan dan kesulitan itu ada bersama kemudahan. Kita selama pandemi ini Bu, kalau kita yang mengatakan itu rahmat, jadi rahmat dia Bu. Kalau kita mengatakan itu azab, ya jadi azab dia. Apa rahmatnya Bu selama pandemi ini? Nikah biaya murah Bu. Ngundang orang boleh 30 semuanya. Enak enggak Bu nikah selama pandemi ini Bu? Enak Bu. Berapalah makan 30 orang? Enggak sibuk ibu dibuatnya. Jadi ada kenikmatan di balik sebuah musibah. Saya ceramah jadi tambah jauh jadinya Bu. Karena apa? Pakai Zoom meeting. Saya ceramah di Palembang, saya ceramah di Jakarta, saya ceramah di Padang, pakai handphone. Kan enak jadinya kan Bu ya. Nggak perlu datang, minyak nggak habis, amplop penuh. Kan enak tuh Bu. Di rumah aja duduk Bu. Universitas Pasir Pengarayan. Bisa dari rumah. Nikmat juga kan jadinya kan Bu ya. Nikmat jadinya Bu. Jadi semua itu apabila kita sabar, maka akan datang pertolongan Allah. Karena kesusahan ada bersama kesenangan. Jadi mudah-mudahan Ibu bisa kita amalkan, bisa kita introspeksi diri di mana kita kena selama ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.